Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 12 farmasi? Masih bersama saya, Apoteker Bimo. Kali ini farmakologi kelas 12 akan membahas tentang gangguan sistem respirasi atau gangguan sistem pernafasan pada manusia. Seperti kita ketahui bahwasanya sistem respirasi atau sistem pernafasan manusia dimulai dari rongga hidung ataupun rongga mulut bersatu, kemudian masuk ke dalam faring. Dari faring akan masuk ke dalam bronkus. Di bronkus akan masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian akan masuk ke dalam bronkiolus dan akhirnya di alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen yang masuk dengan karbon dioksida yang dibawa oleh darah. Peristiwa keluar masuknya oksigen itu akan seiring dengan sistem pernafasan kita. Ketika kita menghirup nafas, menghirup udara, oksigen masuk dengan sistem inspirasi. Sistem inspirasi, udara masuk ke dalam paru-paru ditandai dengan terangkatnya tulang rusuk dan diafragma akan terkontraksi turun. Di sini paru-paru akan mengembang sempurna. Ketika kita menghembuskan nafas atau disebut ekspirasi, bagaimana udara itu bisa keluar tanpa kita perlu menghentakkan udara keluar? Karena di dalam sistem pernafasan kita, dalam sistem ekspirasinya, tulang rusuk akan terkontraksi, mengecilkan paru-paru, kemudian diafragma juga akan berrelaksasi naik mendorong paru-paru untuk menjadi lebih kecil. Sehingga ketika paru-paru tergenjot menjadi kecil, maka udara akan keluar. Inilah mekanisme ekspirasi. Bagaimana kelainan-kelainan dalam sistem respirasi kita? Yang pertama kita mengenal adanya influenza. Di mana influenza ini disebabkan oleh adanya virus yang masuk ke dalam sistem pernafasan manusia. Selain influenza, kita juga mengenal adanya asma. Asma ini akan menyebabkan bronkus menjadi berkontraksi, mengecil, di mana normalnya dia cukup besar untuk keluar masuknya udara. Tetapi karena dia ada gangguan, maka kemudian bronkusnya berkontraksi menjadi lebih kecil, sehingga udara akan susah untuk keluar masuk. Kelainan sistem respirasi yang lain adalah rinitis. Rinitis kita sering kadang merasa di hidung merasa ada perih, radang, tersumbat. Biasanya juga disebabkan oleh virus. Tapi selain virus juga bisa disebabkan oleh alergi, cuaca, serbuk sari maupun debu. Kelainan sistem respirasi yang lain adalah emfisema. Emfisema dikarenakan di dalam alveolus ada pembuluh darah yang kemasukan udara. Selain emfisema, kita juga mengenal adanya pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh infeksi atau virus yang menyebabkan terjadinya radang di paru-paru. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama untuk asma. Terapi asma tanpa obat, yaitu kenali gejalanya sedini mungkin, kemudian kenali faktor pencetusnya, dan hindari faktor-faktor psikologisnya. Terapi asma dengan obat, tadi kita mengenal asma karena bronkusnya menyempit, sehingga bisa karena peradangan atau karena sumbatan. Ketika peradangan maka diberi antiinflamasi, jika terjadi penyumbatan maka bisa diberi ekspektoran. Contoh obat asma, aminofilin 250 mg
untuk mengatasi kejang otot, emfisema, dan bronkitis kronis. Sehingga dengan mengkonsumsi aminofilin diharapkan ototnya menjadi rileks, maka bronkus akan kembali melebar. Ketotifen fumarat akan menggunakan mencegah terjadinya asma. Salbutamol itu untuk mengatasi asma kronik, emfisema, dan bronkospasme. Salbutamol akan merelaksasi bronkus. Dari Glaxo ada produk Ventolin, dari Benro ada dilatamol. Ini adalah beberapa obat asma yang atau beredar di pasaran. Biasanya obat-obat asma ini akan lebih efektif jika diberikan dalam bentuk sediaan inhaler atau nebulizer. Berikutnya adalah batuk. Batuk kita bisa mengatasinya tanpa obat dengan cara minum air putih dan menghindari paparan debu atau minuman yang merangsang tenggorokan, udara malam, dan yang dingin. Kalau terapi dengan obat ada dua, ekspektoran dan antitusif, di mana ekspektoran ini untuk membantu mengeluarkan dahak, sedangkan antitusif akan menekan rangsang batuk sehingga akan mengurangi frekuensi batuk. Apa itu batuk? Secara spesifik, secara farmakoterapi batuk ada dua, yaitu dengan terapi spesifik dengan adanya obat yang untuk obat ini akan langsung mengarah pada penyebabnya. Jika batuk itu disebabkan oleh kanker paru, infeksi paru, itu biasanya dengan kemoterapi. Tetapi jika batuk tersebut hanya merupakan simptom atau gejala, maka diberikan terapi simptomatik, yaitu untuk menghilangkan gejala batuk. Contoh obat batuk dan pilek, ada bentuk pereda batuk bisa menggunakan pseudoephedrine, antihistamin, analgetik, maupun glyceryl guaiacolat atau GG. Untuk pengencer dahaknya, ada bromhexin, ada ambroxol HCl yang terkandung dalam Actifed biasanya. Kemudian ada antihistamin. Antihistamin untuk mengatasi alergik nasal, rinitis alergika. Kemudian antihistamin oral untuk mengatasi urtikaria. Selain itu, antihistamin yang kita kenal paling banyak seperti CTM, tetapi hati-hati dengan adanya efek sedatif atau mengantuk. Ada juga antihistamin yang non-sedatif seperti loratadin maupun astemisol, terfenadin, dan lain sebagainya. Jika alergi itu sangat mengganggu, maka ada pengobatan darurat, biasanya diberikan dengan adrenalin plus injeksi oksigen, adrenalin injeksi plus oksigen. Kemudian kadang adrenalin ditambah dengan kortikosteroid untuk menekan reaksi alerginya. Biasanya penggunaan ini dilakukan di unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat dan dilakukan injeksi IM atau IV. Untuk pengobatan antitusif atau batuk yang digunakan untuk antitusif atau mengurangi batuk, biasanya untuk yang kita mengenal dengan batuk kering. Selanjutnya adalah ekspektoran. Ekspektoran ini untuk mengatasi batuk produktif. Pengatasan tanpa obatnya biasanya menghirup uap air panas, atau dengan terapi obatnya kita bisa menggunakan GG yang biasanya ada di dalam Woods Peppermint dan Tusil Benadryl ekspektoran. Antitusif ada dua macam, antitusif narkotik, kodein DMP, dan antitusif non-narkotik, naskapin, difenhidramin, prometasin, seperti itu. Selanjutnya ada dekongestan. Dekongestan untuk meledakan hidung tersumbat karena flu, rinitis, alergi. Biasanya dekongestan bersifat lokal dalam bentuk sediaan tetes hidung. Contohnya Otrivin, Afrin, Iliadin, Rinik dari Beno Pharma. Baiklah, begitu anak-anakku.
Saya harap sudah cukup jelas. Untuk penjelasan lebih lengkap bisa dibaca di dalam materi yang dilampirkan. Dan untuk berikutnya silahkan untuk mengerjakan evaluasi yang ada di dalam ELN masing-masing. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.